dalam banyak catatan publik dan saya setuju. Ya begini-begini masih juga manusia politik ya Prof ya. Adalah hegemoni politik dan dalam hal ini adalah partai politik yang terlalu jauh masuk ke segala sektor. Katakanlah misalnya pada kewenangan di DPR. Memilih hakim konstitusi harus masuk di DPR juga, memilih ini segala macam, hingga kemudian negosiasinya adalah pembagian kekuasaan, di mana kemudian publik menjadi nomor kesekian. Pertanyaannya pada bagian ini adalah seperti itukah sebenarnya yang Anda bikin dulu bersama dengan para pemikir awal reformasi itu? Ya pasti tidak begitu. Jadi memang ini secara formal seolah-olah mengikuti praktek di Amerika Serikat. Okay. Ya, di mana hakim-hakim itu, hakim agung terutama, itu harus mendapatkan konfirmasi senat. Bukan dipilih sebenarnya, konfirmasi senat. Konfirmasi itu menyangkut kepribadian, menyangkut apa yang dia lakukan di masa lampau, menyangkut kendala-kendala apa yang akan mereka hadapi dengan ini dengan itu. Itu semua dibicarakan ketika konfirmasi senat. Yeah. Jadi ada komite senat yang khusus untuk itu, termasuk untuk data besar dan segala macam. Tapi sekarang kan dalam prakteknya bukan seperti itu. Sepertinya itu memang ada bargaining di situ bagaimana bisa lolos. Termasuk untuk KPK dan segala macam, MK, termasuk duta besar, apalagi lain-lain. Itu tidak sama praktiknya dan juga mungkin tingkat kematangan kita belum sampai untuk bisa mempraktekkan itu. Jadi ya termasuk MK sebenarnya, MK itu termasuk yang mengecewakan menurut saya. MK itu selama MK ada dan diberi tanggung jawab untuk menilai sengketa Pilpres, pernahkah MK membuat keputusan yang tidak sama dengan keputusan KPU? Sampai hari ini tidak ada. Dia manut aja. Dia manut aja. Ya, jadi untuk apa kita bawa ke MK? Kalau kebenaran tidak bisa ditegakkan di sana, gitu. Nah, jadi itu semua dulu terpaksa itu kan bukan desain kewenangan MK sebenarnya. Yeah. Cuma karena ada semacam persepsi umum tidak percaya pada hakim-hakim konvensional, mestinya itu bisa diselesaikan di pengadilan negeri untuk kabupaten, sengketa kabupaten kota, pengadilan tinggi untuk sengketa provinsi. Tapi karena itu waktu ada semacam ketidakpercayaan pada hakim-hakim ini, maka dibebankanlah itu kepada MK. Ya MK itu bukan itu tugasnya. MK itu mengawal konstitusi. Apakah satu undang-undang melanggar konstitusi apa tidak? Dia tidak bisa masuk ke sengketa Pilpres. Tapi kita beri dia beban itu. Akibatnya itulah yang kita terima tiap 5 tahun itu. Menyaksikan pertunjukan yang aneh dan menyakitkan gitu. Bahwa kecurangan dan segala macam penyelewengan itu tidak bisa diselesaikan di sana. Semua dibatalkan oleh keputusan KPU. Tidak pernah KPU disalahkan. Padahal KPU bikin kesalahan kan beberapa kasus yang lain KPU dihukum, tapi MK tidak pernah menghukum KPU. Jadi ini sebenarnya harus kita evaluasi lagi. Ya, kalau menurut saya ini MK, KPK juga harus dievaluasi lagi. Jangan terlalu mengidealkan KPK dengan kinerja yang seperti ini. Dia menunjukkan dirinya sendiri kan semakin lama semakin merosot, bukan semakin baik. Seharusnya kan semakin profesional, semakin efektif, malah semakin merosot. Oke. Nah, nggak tahu salahnya di mana. Salah di desain organisasinya, salah di desain rekrutmennya, salah di kualitas manusianya. Kita nggak tahu. Kita maju lebih jauh, Prof. Tadi para penyelenggara negara pada tingkat pusat. Sebentar lagi ini akan ada pilkada nih. Lagi-lagi kita harus membicarakan ini bahwa tingkat kerusakan itu sudah sampai ke tingkat daerah juga. Kalau sedikit agak teoritik itu karena kita tadi bicara tentang bagaimana partai politik menyempurnakan kerusakan ini, ada 5 kelemahan partai politik di negara dunia ketiga terutama. Anda tahu kan Anda partai. Salah satunya adalah distribusi kader pada jabatan-jabatan publik. Akan ada pemilu, akan ada pilkada. Tapi yang kita lihat hari ini, terutama hari ini, nggak pernah kita mendengarkan ada lagi perdebatan ide.
seharusnya yang duduk di depan saya ini adalah orang-orang dari berbagai yang akan memperebutkan jabatan itu datang sama saya. Pak Akbar, tolong uji saya. Karena forum Anda tajam untuk urusan seperti ini, uji saya. Supaya rakyat saya yang akan saya mintai dukungannya melihat bahwa saya layak untuk itu. Tapi yang kita dengarkan adalah saya sudah selesaikan partai ini, harganya sekian. Ya. Lagi-lagi kita harus bicara tentang kerusakan. Tetapi pertanyaan saya kepada Anda itu, karena Anda ikut merancangnya dulu, Prof. Bagaimana bisa situasi ini menjadi semakin parah? Apa catatan Prof Rias? Jadi ini memang berjalan secara sistematik, pelan-pelan, terjadi semacam internalisasi dalam persepsi masyarakat dan juga para politisi, bahwa pada akhirnya yang menentukan itu uang. Yang menentukan itu uang. Jadi kenapa? Karena mengerahkan orang-orang itu sudah dibiasakan pakai biaya. Okay. Ya. Nah, pakai biaya. Ada satu partai yang dulu dipersepsikan adalah partai yang bersih dan murni, tetap juga membutuhkan uang. Akhirnya dia menyerah sendiri. Bahwa kenyataan orang-orang yang digerakkan ini perlu biaya. Jadi mau tidak mau kita perlu minta supaya kandidat itu, calon bupati, wali kota, gubernur itu menyiapkan dana. Alasan mereka minimal untuk mobilisasi massa, minimal untuk membayar saksi-saksi. Jadi semua ini memang, jadi politik uang telah mendistorsi demokrasi kita. Politik uang telah membuat kita menjadi kehilangan kepribadian. Ya. Dan itu memang hampir tidak bisa dihindari. Tidak ada dukun yang bisa menghentikan ini. Siapa ahlinya? Panggil semua ahli-ahli. Bagaimana Anda menghentikan ini? Karena pernah ada satu test case di satu desa, ada seorang kepala desa atau ada satu pemilihan kepala desa yang pesertanya itu 2 atau 3 orang, sepakat semua tidak mau pakai uang. Apa yang terjadi? Tidak ada orang datang memilih. jadi ini satu situasi yang fait accompli. Ya, Anda membutuhkan uang untuk bisa menggerakkan orang, untuk bisa menggerakkan pemilih, untuk menjamin bahwa pilihan untuk Anda itu aman, karena ada yang jaga, itu saksi-saksi apa itu. Jadi, dan itu semua perlu ongkos. Dan menurut saya ini sangat memalukan, karena menggambarkan betapa rendahnya moralitas kita. Ya, ini memberi juga satu konfirmasi bahwa memang kita ini banyak orang menganggur, tidak punya pekerjaan. Sehingga dia harus hidup dari cara-cara yang seperti ini. Artinya Prof Rias ingin mengatakan bahwa sebenarnya kerusakan ini tidak lagi semata pada para penyelenggara negara ini. Efeknya sudah sampai pada tingkat masyarakat. Kita merusak mereka. Jadi budaya politik kita telah dirusak secara sistematik oleh para pelaku politik ini, oleh partai politik, oleh para calon, oleh para pengawas itu sendiri. Jadi ada semacam konsensus diam-diam bahwa itu bisa dimengerti. Itu bisa dimengerti. Nah, sekarang pertanyaan logikanya saja. Yang ini tidak ada yang bisa jawab. Kalau Anda mencalonkan diri untuk bupati, wali kota, gubernur, Anda butuh uang berapa puluh miliar. Ya. Itu bagaimana? Apakah itu uang pinjaman atau uang apa gitu loh? Kalau dia bukan pinjaman, apa kompensasi yang akan Anda berikan kepada orang yang mengeluarkan uang? Kalau pinjaman, bagaimana Anda mengembalikannya? Nah, ini semua bisa dikaitkan dengan praktek korupsi yang terjadi di mana-mana. Sehingga korupsi itu menjadi justified. Oleh karena memang Anda dari awal sudah mengambil ongkos dan Anda harus membayar ongkos yang Anda gunakan itu. Dan itu adalah uang negara. Jadi kalau menurut saya korupsi di Indonesia itu masih jauh untuk bisa dihapuskan. Dan itu berarti pemerintahan kita akan mengalami kerusakan yang terus-menerus.